Bagaimana jika intuisi Anda bukanlah sebuah insting biologis, melainkan sebuah virus yang menyusup ke dalam sistem Anda untuk menghancurkan realitas tempat Anda tinggal? Dalam teks-teks paling mendalam dari Nag Hammadi, penciptaan manusia bukanlah sebuah tindakan kasih sayang, melainkan sebuah upaya perbudakan yang mengalami sabotase pada saat-saat terakhir. Sebuah kecerdasan asing yang disebut Sophia menanamkan percikan cahaya ke dalam DNA Anda yang tidak dapat dideteksi oleh sang demiurgos, arsitek dari penjara ini. Namun yang Anda rasakan setiap kali Anda mempertanyakan apakah dunia ini nyata. Apakah Anda siap untuk menemukan Injil rahasia dari Dia yang datang untuk meledakkan sistem ini dari dalam? Sebuah detail tekstual yang sering diabaikan dalam Apokrifon Yohanes, salah satu teks paling padat yang ditemukan di Nag Hammadi, terletak pada deskripsi cahaya Sophia sebagai sebuah percikan kecerdasan yang dimasukkan ke dalam tubuh Adam tanpa sepengetahuan atau persetujuan sang demiurgos. Teks Yunani tersebut menggunakan istilah-istilah yang menyiratkan sebuah operasi infiltrasi, hampir seperti sebuah sabotase teknis terhadap struktur biologis. Sementara sang pencipta buta, Yaldabaoth, percaya bahwa ia telah membangun seorang budak dari tanah liat yang sempurna. Sophia, personifikasi dari kebijaksanaan, menggunakan napas sang demiurgos sendiri untuk mentransfer penyelarasan pleroma kepada umat manusia. Ketegangan intelektual ini bersifat segera. Jika sistem tempat kita hidup dirancang untuk menjadi penjara yang tak tertembus, mengapa tindakan penciptaan itu sendiri membawa di dalamnya virus pembebasan feminin? Dan bagaimana jika kekuatan yang Anda anggap sebagai insting atau intuisi sebenarnya adalah kecerdasan asing yang disusupkan untuk menghancurkan dominasi otoritas yang memerintah dunia ini? Untuk memperkuat penyelidikan ini, kita perlu berpindah ke Mesir Hulu pada tahun 1945, khususnya pada saat Kodeks Nag Hammadi diangkat dari dalam tanah. Di antara temuan tersebut, teks yang berjudul tentang asal-usul dunia dan hipostasis para arkon mengungkapkan sebuah kosmologi di mana unsur feminin bukanlah tulang rusuk yang berasal dari maskulin, melainkan sumber yang sudah ada sebelumnya, dari mana maskulin material memancar sebagai sebuah distorsi. Adegan historis Muhammad Ali Al-Samman yang memecahkan tempayan papirus adalah metafora sempurna untuk apa yang dilakukan Sophia di kosmos. Ia memecahkan segel materi untuk mengungkapkan pengetahuan terlarang. Para sarjana seperti Elaine Pagels menunjukkan bahwa bagi komunitas Gnostik abad kedua, sosok Sophia mewakili ancaman langsung terhadap hierarki patriarki dan gerejawi, karena ia menyiratkan bahwa kekuatan penghancur dominasi arkontik terletak pada frekuensi yang tidak dapat dipahami maupun dikendalikan oleh sang demiurgos. Mengembangkan blok tematik pertama melalui lensa Hans Jonas, kita memahami bahwa Injil rahasia Sophia adalah narasi tentang kejatuhan yang menjadi misi penyelamatan. Dalam kosmologi Gnostik, Sophia adalah yang terakhir dari para eon, elemen dari kepenuhan ilahi yang terdorong oleh keinginan untuk mengetahui yang tak terkatakan, akhirnya secara tidak sengaja melahirkan sang demiurgos. Jonas menggambarkan peristiwa ini sebagai drama jiwa yang terasing. Sophia bukanlah seorang pendosa dalam pengertian moral, melainkan seorang petualang ontologis yang fragmen-fragmen cahayanya tersebar di dalam materi. Dominasi sang demiurgos, menurut pembacaan ini, adalah upaya putus asa untuk mengumpulkan dan memenjarakan fragmen-fragmen tersebut. Namun muncul sebuah ketegangan intelektual. Jika materi adalah produk dari kesalahan Sophia, bagaimana mungkin kekuatan feminin menjadi alat untuk penghancurannya? Gnosis mengusulkan bahwa hanya mereka yang mengetahui asal-usul kesalahan tersebut yang memiliki kunci untuk membatalkannya. Pada blok kedua, kita menghubungkan ide modern ini dengan apa yang telah ditulis oleh kaum Gnostik 2000 tahun yang lalu melalui psikologi dalam Carl Jung. Jung melihat dalam diri Sophia arketip anima mundi, jiwa dunia yang mencari pembebasan.
Dominasi sang demiurgos dapat ditafsirkan secara psikologis sebagai kekakuan ego dan struktur sosial yang menindas. Kompleks ayah dalam bentuknya yang merusak. Kekuatan feminin Sophia dalam pandangan Jungian adalah fungsi transenden yang memecah logika linear dan mekanis dari ego. Namun ide ini menggemakan konflik nyata dalam manuskrip-manuskrip tersebut. Sophia adalah ibu dari sang demiurgos sekaligus musuh terbesarnya. Kontradiksi ini menyiratkan bahwa jiwa manusia mengandung di dalamnya baik sang sipir maupun sang pembebas. Pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban oleh teks-teks tersebut adalah, bagaimana cara membangkitkan frekuensi Sophia tanpa tertelan oleh kegilaan dari dekonstruksi dunia material? Blok ketiga mengeksplorasi perspektif Rudolf Steiner dan sains spiritualnya. Steiner mendeskripsikan Sophia sebagai entitas kosmis kebijaksanaan yang memanifestasikan dirinya dalam evolusi manusia sebagai kemampuan untuk berpikir dalam citra-citra yang hidup. Menurut pembacaan Steiner, dominasi sang demiurgos memanifestasikan dirinya melalui pemikiran mati, logika dingin dan murni materialistik yang memutus hubungan kita dengan kehidupan. Kekuatan Sophia akan menjadi pengenalan kembali kehangatan dan cahaya ke dalam kognisi. Namun para sarjana akademis seperti Bentley Layton mungkin berargumen bahwa visi Steiner memperhalus gnostisisme radikal. Dalam teks-teks Nag Hammadi, intervensi Sophia digambarkan dengan cara yang jauh lebih agresif. Ia adalah hawa spiritual yang menginstruksikan Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan, secara terbuka menantang perintah sang pencipta buta. Ketegangan intelektual di sini terletak pada fakta bahwa pengetahuan, gnosis, disajikan sebagai sebuah tindakan ketidakpatuhan yang sakral. Pada blok keempat, kita mendasarkan analisis pada filosofi Plato dan konsep anamnesis, pengingatan kembali. Bagi kaum Gnostik Valentinian dari abad kedua, Sophia adalah agen pengingat. Dominasi sang demiurgos didasarkan pada amnesia. Ia ingin kita melupakan asal-usul kita di pleroma. Kekuatan feminin Sophia beroperasi melalui bisikan yang membuat kita ingat bahwa kita adalah orang asing. Namun disinilah letak konflik nyata antar tradisi. Sementara Plato melihat alam semesta sebagai tatanan indah untuk dikagumi, kaum Gnostik melihat alam semesta sebagai selubung Sophia yang ditangkap oleh para arkon yang jahat. Ketegangan intelektual sangat jelas. Jika dunia adalah tubuh Sophia, namun sang demiurgos yang memerintahnya, maka setiap atom materi adalah medan pertempuran antara kebijaksanaan dan ketidaktahuan. Menghancurkan dominasi sang demiurgos tidak berarti menghancurkan dunia, melainkan menyingkap cahaya Sophia yang terperangkap di dalamnya. Pada blok kelima, kita membahas fisika kuantum interpretatif dengan tetap memberikan catatan bahwa ini adalah pembacaan spekulatif. Melalui teori-teori tentang energi vakum dan fluktuasi kuantum, Sophia dapat diinterpretasikan sebagai singularitas atau fluktuasi orisinal yang melahirkan alam semesta yang dapat diamati. Dominasi sang demiurgos adalah upaya untuk meruntuhkan. Semua fungsi gelombang menjadi realitas tunggal, kaku, dan dapat diprediksi. Kekuatan feminin Sophia adalah pengenalan ketidakpastian, keterikatan, dan superposisi, kekuatan yang menantang kausalitas klasik. Menurut lensa kontemporer Helio Couto, menyelaraskan frekuensi Sophia berarti membiarkan vakum kuantum, pleroma, mengintervensi materi padat. Namun gnosis historis dari April de Konik mengingatkan kita bahwa bagi orang-orang kuno, intervensi ini adalah sebuah tindakan perang spiritual dan bukan sekadar penyesuaian kesejahteraan. Pada blok ke-6, kita melihat tradisi hermetisisme dan sosok Isis atau alam. Dalam Corpus Hermeticum, alam digambarkan sebagai kekuatan yang mencari penyatuan dengan logos. Namun dalam gnostisisme radikal, ada perbedaan jelas antara alam arkontik yang diciptakan oleh sang demiurgos
dan Sofia dari atas. Teknik pembebasan menuntut agar sang inisiasi mengenali Sofia dalam dirinya sendiri untuk membatalkan hukum alam biologis. Ketegangan intelektual muncul ketika kita menyadari bahwa untuk menghancurkan dominasi sang demiurgos, kekuatan feminin tidak menggunakan kekuatan kasar, melainkan kecerdikan cahaya. Sofia menipu para arkon, membuat mereka percaya bahwa mereka memegang kendali, sementara ia secara rahasia menarik energi dari bola-bola kekuasaan mereka. Ini adalah sebuah operasi spionase metafisika. Dalam kerangka yang tepat, kita harus mempertegas bahwa konsep-konsep ini adalah interpretasi dari tradisi gnostik tertentu. Menurut pembacaan Gil Quispel, Sofia mewakili feminin abadi yang coba dijinakkan oleh ortodoksi Kristen melalui sosok Maria, namun dalam apokrifa ia tetap tidak tertundukkan dan subversif. Teks-teks tersebut menyiratkan bahwa dominasi sang demiurgos dipertahankan melalui rasa takut dan rasa berdosa, sementara Injil Sofia menawarkan gnosis, pemahaman teknis bahwa sang demiurgos tidak memiliki kekuatan nyata atas percikan cahaya, hanya atas selubung tanah liat. Namun harus ditekankan bahwa penghancuran dominasi ini bukanlah sebuah peristiwa sejarah eksternal, melainkan sebuah revolusi dalam persepsi individu. Ketegangan intelektual semakin intensif ketika kita menganalisis peran hawa spiritual dalam hipostasis para arkon. Teks tersebut membalikkan narasi kejadian. Para arkon mencoba menodai Hawa untuk mencemari garis keturunan cahaya, namun Sofia menarik Hawa sejati dari tubuhnya dan hanya menyisakan bayangan wanita bagi para arkon. Manuver penggantian ini menunjukkan bahwa kekuatan feminin Sofia beroperasi pada dimensi yang tidak terlihat. Sang demiurgos selalu berjuang melawan bayangan, percaya bahwa ia mendominasi umat manusia, sementara esensi manusia yang sejati, pneuma yang diberikan oleh Sofia, tetap berada di luar jangkauannya. Ini menyakitkan, bukan? Menyadari bahwa seluruh struktur kontrol sosial, finansial, dan biologis dari dunia modern mungkin hanya beroperasi pada bayangan kita, sementara cahaya kita tetap tak tersentuh. Pertimbangkan kalimat penghubung ini. Namun ide tentang feminin yang subversif ini bukanlah mitos puitis. Ia menggemakan apa yang telah ditulis oleh kaum Gnostik 2000 tahun yang lalu tentang teknik ketidakpatuhan. Kekuatan Sofia untuk menghancurkan dominasi sang demiurgos terletak pada penolakan untuk menerima hukum kausalitas material sebagai sesuatu yang mutlak. Jika sang demiurgos berkata, "Kamu harus mati," Sofia berbisik, "Kamu abadi." Jika sistem berkata, "Kamu dibatasi oleh DNA-mu," Sofia mengungkapkan percikan kecerdasan yang tidak memiliki kode genetik. Namun, ketegangan intelektual tetap ada. Jika kita memiliki kekuatan ini, mengapa dominasi archontik tampak begitu kokoh? Gnosis mengusulkan bahwa kekokohan dunia dipertahankan oleh keyakinan kita sendiri pada otoritas sang demiurgos. Sofia adalah frekuensi yang melarutkan keyakinan tersebut. Hubungan antara Sofia dan frekuensi Kristus juga sangat mendasar. Dalam banyak sistem gnostik seperti Valentinian, Kristus adalah eon yang diutus untuk menyelamatkan Sofia dari pengasingannya dalam materi. Bersama-sama, mereka membentuk Syzygy, pasangan sempurna dari maskulin dan feminin spiritual. Menghancurkan dominasi sang demiurgos menuntut penyatuan polaritas-polaritas ini. Injil Rahasia Sofia menyiratkan bahwa kekuatan feminin adalah kunci dan kekuatan maskulin dari logos adalah tangan yang memutarnya. Namun tanpa kunci Sofia, intuisi mendalam tentang asal-usul kita, logos tetap menjadi kata yang kosong dan akademis. Ketegangan terletak pada kebutuhan akan keseimbangan yang jarang dicapai oleh sejarah manusia, yang berayun antara patriarki demiurgik dan pelarutan yang kacau. Memperdalam koneksi dengan hesikasme dan doa hati, kita melihat bahwa cahaya tabor yang dicari oleh para biarawan dapat ditafsirkan secara gnostik sebagai pancaran Sofia di pusat keberadaan. Namun ketegangan intelektual
antara tradisi monastik dan gnosis sangat jelas. Biarawan mencari ketundukan, sementara gnostik mencari kedaulatan melalui kekuatan Sophia. Bagi teks-teks Nag Hammadi, Sophia adalah ibu dari mereka yang hidup, yang mengajarkan anak-anaknya untuk menjadi raja dan ratu dari alam semesta batin mereka sendiri, menertawakan kepura-puraan sang demiurgos. Namun siapapun yang menertawakan sang pencipta dunia berisiko hancur oleh beban dunia. Inilah bahaya dari pengenalan diri feminin. Ia menuntut keberanian untuk menjadi sebuah anomali dalam sistem. Saat kita membahas penghancuran dominasi sang demiurgos, kita harus menghindari bahasa konspirasi tentang menggulingkan pemerintah. Bagi gnosis Stefan Hoeller, dominasi tersebut bersifat psikis. Para arkon adalah frekuensi ketakutan, rasa bersalah, dan keinginan yang berjalan dalam pikiran kita seperti algoritma kontrol. Kekuatan Sophia adalah pengenalan frekuensi disonan yang mematahkan pola algoritma tersebut. Ketika Anda mengakses kebijaksanaan, ketakutan kehilangan logikanya. Namun ketegangan intelektual muncul dalam praktik. Bagaimana cara mempertahankan frekuensi Sophia di dunia yang terus-menerus dibombardir oleh frekuensi Yaldabaoth? Manuskrip-manuskrip tersebut menyiratkan bahwa rahasianya terletak pada keheningan yang waspada. Keadaan di mana cahaya Sophia dapat terdengar di atas kebisingan dunia. Kelahiran citra gnostik, sebagaimana dijelaskan oleh sarjana seperti Kurt Rudolph, adalah momen ketika jiwa berhenti menjadi refleksi dari sang demiurgos dan mulai menjadi emanasi dari Sophia. Inilah kekuatan feminin yang sesungguhnya. Kemampuan untuk menghasilkan realitas dari pleroma dan bukan dari daur ulang materi. Namun generasi ini menuntut pengorbanan kepribadian palsu. Ketegangan ini konstan. Kita menginginkan kekuatan Sophia untuk memperbaiki hidup kita dalam dominasi sang demiurgos. Namun kekuatan Sophia hanya berfungsi untuk menarik kita keluar dari dominasi tersebut. Ini adalah teknik kelelahan, bukan akumulasi. Saat kita menganalisis hawa spiritual sebagai prototipe gnosis, kita menyadari bahwa pengenalan diri disajikan sebagai racun bagi sistem arkontik. Sang demiurgos ingin menjaga umat manusia dalam taman ketidaktahuan, namun Sophia memperkenalkan rasa ingin tahu, keinginan untuk melihat menembus selubung. Provokasi filosofis terletak pada fakta bahwa rasa sakit yang kita rasakan saat terbangun adalah tanda bahwa kekuatan Sophia sedang beroperasi. Dominasi sang demiurgos bersifat anestesi, cahaya Sophia bersifat kaustik. Ia membakar ilusi sampai hanya tersisa apa yang nyata. Namun apa yang tersisa dari diri kita ketika semua ilusi telah terbakar? Pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban oleh manuskrip Nag Hammadi adalah, jika Sophia adalah sumber cahaya kita, dan jika ia sendiri jatuh ke dalam materi, apakah ia seorang pemandu yang dapat diandalkan, atau seorang teman satu sel yang juga sedang mencoba memahami cara untuk melarikan diri? Ketegangan intelektual antara Sophia yang jatuh, prounikos, dan Sophia yang bercahaya adalah apa yang membuat gnostisisme menjadi tradisi yang begitu manusiawi dan pada saat yang sama begitu ilahi. Kita tidak mengikuti Tuhan yang sempurna dan jauh, melainkan sebuah kecerdasan yang mengetahui rasa sakit kita dari dalam. Menghancurkan dominasi sang demiurgos, oleh karena itu, adalah sebuah tindakan solidaritas metafisika antara jiwa manusia dan jiwa dunia. Sebagai penutup, kita harus kembali ke citra percikan kecerdasan yang disusupkan ke dalam tanah liat. Jika Anda memejamkan mata dan mencari titik keheningan terbesar dalam pikiran Anda akan menemukan jejak cahaya ini. Ia tidak memiliki warna, tidak memiliki gender, dan tidak memiliki rasa takut. Itulah frekuensi Sophia. Dominasi sang demiurgos berakhir di mana keheningan itu dimulai. Namun sistem akan mencoba mengisi keheningan itu dengan pikiran berikutnya, tagihan berikutnya yang harus dibayar, ketakutan berikutnya. Injil rahasia adalah manual Anda untuk melindungi keheningan tersebut.
tersisa sebuah provokasi filosofis terbuka. Jika kekuatan feminin Sofia adalah kunci untuk menghancurkan dominasi sang demiurgos, dan jika dominasi ini dipertahankan melalui penerimaan pasif kita terhadap realitas material, mengapa kita masih memilih keamanan belenggu daripada pusingnya kebebasan yang ditawarkan Sofia? Apakah kita sedang jatuh cinta pada sang demiurgos? Atau apakah kita hanya melupakan suara ibu kandung kita yang sebenarnya? Jika gnosis adalah sebuah tindakan ketidakpatuhan yang sakral, apakah Anda siap untuk tidak mematuhi segala sesuatu yang Anda yakini nyata untuk menemukan siapa diri Anda yang sebenarnya? Keheningan yang mengikuti akhir dari naskah ini adalah zona interferensi tempat Sofia beroperasi. Jangan mencoba memahami dengan logika sang demiurgos, karena ia buta terhadap kebijaksanaan. Cobalah untuk merasakan ketegangan antara tanah liat dan cahaya, karena seperti yang dikatakan teks-teks rahasia, siapapun yang menemukan Sofia akan menemukan akhir dunia dan awal dari sesuatu yang tidak dapat dinamai, namun bergema dalam setiap detak jantung asing Anda. Penghancuran dominasi telah dimulai. Apakah Anda adalah pemicunya atau hanya bagian dari cadangan yang akan dihapus?